Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Angriani Doga. Saya mahasiswi Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara semester 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry. Pada awal masa perkembangannya, ilmu administrasi negara memiliki pandangan dari beberapa ahli administrasi negara. Para ahli ilmu administrasi negara menciptakan paradigma yang menjadi ciri administrasi negara. Ada 5 paradigma dalam ilmu administrasi negara yang diungkapkan oleh Nicholas Henry dalam bukunya. Kelima paradigma itu antara lain: paradigma 1, dikotomi politik administrasi negara pada tahun 1900 sampai dengan 1926. Paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai dengan 1937. Sedangkan paradigma yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai dengan 1970. Paradigma yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Sedangkan yang terakhir, paradigma yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970 sampai dengan sekarang. Paradigma yang pertama, dikotomi politik administrasi negara pada tahun 1900 sampai dengan 1926. Waktu yang menandai periode paradigma 1 adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White di dalam buku Politics Administration pada tahun 1900. Goodnow berpendapat bahwa ada 2 fungsi yang berbeda dari pemerintah politik. Menurut Goodnow, harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara. Sedangkan administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi dasar pembeda adalah pemisahan kekuasaan. Penekanan paradigma 1 adalah pada lokus atau tempat di mana administrasi negara berbeda. Goodnow dan para pengikutnya berpendapat administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan. Administrasi negara mendapat perhatian serius dari para sarjana selama periode ini. Ilmu politik memperhatikan latihan bagi persiapan warga negara yang profesional seperti dalam hukum dan jurnalisme, melatih tenaga-tenaga spesialis untuk posisi-posisi atau jabatan pemerintahan, serta pendidikan bagi pekerja dan penelitian. Administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik. Administrasi negara mendapat pengakuan akademik pada tahun 1920-an, dimulai dari penerbitan buku Leonard D. Paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai dengan 1937. T.W. Willoughby dalam bukunya Principles of Public Administration membawa angin baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Ia mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah yang dapat diterapkan oleh seorang administrator. Yang penting bagi administrator yang telah mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya.
Dengan demikian, prinsip administrasi dijadikan fokus ilmu administrasi dan lokusnya tetap dalam birokrasi pemerintah. Pengembangan ini mulai kelihatan pada sistem penulisan para ahli administrasi yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi seperti Gulick and Urwig yang mengekspresikan dalam bentuk POSDCORB atau Planning, Organizing, Staffing, Listing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Pada tahun 1940 timbul kritik-kritik terhadap mereka yang berpendapat bahwa administrasi dan politik. Kritik juga ditujukan kepada mereka yang mengajukan prinsip administrasi yang datangnya dari para ahli administrasi itu sendiri. Sedangkan paradigma yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai dengan 1970, kritik yang konseptual terhadap ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya, yaitu politik. Namun, para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara dimasukkan lagi sebagai subbidang dari ilmu politik, seperti terlihat dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Paradigma yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Pada misi ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara tersebut. Ilmu adalah kumpulan pengamalan atau pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenarannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu, yaitu mempunyai fokus atau objek tertentu, metodologi, mempunyai terminologi, filosofi, dan teori-teori itu sendiri. Sedangkan paradigma yang terakhir, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970, yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa organisasi bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.